Jadi mau selamanya kau cinta. Halo. Halo, dengan Rudi Anggoro. Ya betul. Siapa ini? Mungkin Anda akan sangat terkejut menerima telepon dari saya. Apalagi setelah Anda mendengar berita yang akan saya sampaikan. Anda tahu novel Sang Pencinta? Saya adalah seorang pengagum terberat novel tersebut. Sampai-sampai saya sangat penasaran untuk mencari tahu siapa penulis sebenarnya. Tapi sayang, setelah saya tahu siapa penulis sebenarnya, ternyata ia adalah seorang pembohong yang berbohong hanya untuk mendapatkan cinta seorang gadis. Halo. Siapa ini? Katakan kepada saya siapa ini. Siapa ini? Halo. 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 Brengsek. Rupanya ada yang membocorkan rahasia. Cheers. Selamat atas keberhasilan kita untuk membujuk Tamara agar dia bisa menerima kontrak kamu. Dan selamat atas diperbolehkannya kamu untuk ikut kita show di Bali. Selamat juga Tante. Tapi Tante bisa jaminkan kalau saya bisa mendekati Tamara di Bali. Mana bisa saya jamin, Leo? Itu kan pinter-pinternya kamu untuk membujuk Tamara. Masa sih untuk urusan seperti itu Tante harus ikut campur tangan juga? Yang penting Tante bisa menikmati hasil dari show di Bali. Dan Tante bisa menerima separuh dari honor Tamara. Tante memang pintar. Kalau gitu kita cheers lagi Tante. Cheers. Oh, kalian lagi pesta ya? Tamara? Mau apa lagi dia, mah? Hah? Belum puas dia mengakali kita. Belum puas dia mengganggu kita dengan rencana kita pergi ke Bali. Tamara? Mama masih aja mau dikadali sama laki-laki ini. Sorry, Leo. Anak itu pasti lagi ada masalah. Nggak apa-apa Tante. Kalau gitu saya pamit dulu. Permisi Tante. Tamara, kamu kenapa sih? Pulang-pulang kok marah-marah? Leo jadi yang kena sasaran. Aku nggak marah-marah, Ma. Aku cuma marah sama Leo karena dia telah mengganggu rencana aku pergi ke Bali. Itu kan hanya supaya dia mengizinkan kita pergi ke Bali, sayang. Bullshit. Dia hanya ingin memainkan aku, Ma. Pokoknya mulai detik ini, aku nggak akan berbaik hati lagi sama dia. Karena aku tersinggung dengan cara dia. Tapi dia itu baik, sayang. Buktinya sekarang dia datang untuk menyampaikan pesan pada kita dari panitia show di Bali. Apa? Keberangkatan kita ke Bali dipercepat, jadi kita berangkat besok sore. Apa? Nggak bisa dong, Ma. Kita kan udah komit kalau kita akan berangkatnya besok lusa. Mama tahu, sayang.
Tapi panitia di Bali mengharapkan kamu sudah berada di Bali besok malam. Karena mereka sudah mengadakan resepsi untuk menyambut kamu. Kalau kamu nggak mau, Mama nggak tahu deh. Habis kita. Mereka pasti akan kecewa. Dan mereka akan menganggap kamu yang tidak menghargai perhatian mereka. Tapi Ma, Sayang, ini kan demi karier kamu. Kamu jangan memecahkan mereka. Kalau mereka kecewa, mereka akan bicara pada wartawan. Dan simpati penggemar kamu pada kamu akan turun. Kamu mau show kamu di Bali jadi berantakan dan penjualan album baru kamu nggak laku? oke, aku setuju. Tapi aku harap ini bukan idenya Leo. Bukan sayang. Ini semua ide Mama. Agar kamu bisa lebih dekat dengan Leo. Duh, kemana sih kamu? Siapa Anda sebenarnya? Hah? Kenapa selalu mengganggu saya? Saya adalah penggemar Anda yang kecewa. Saking kecewanya, saya ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa penulis Sang Pencinta adalah penulis palsu. Dari mana kamu tahu? Itu rahasia. Dan saya tahu Anda berbuat begitu untuk membohongi pacar Anda. Dan saya akan memberitahukan kepada semua orang. Tolong kamu jangan bilang sama siapapun. Hah? Ternyata Anda takut. Oke, kalau Anda takut, sediakan uang tutup mulutnya. Anda mau memerah saya? Iya. Ya, karena Anda orang kaya. Sebutkan berapa? 1 miliar. 1 miliar? Apa? Uang 1 miliar untuk Rudi Anggoro kan sedikit. Kamu jangan memerah saya. Hah? Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Hah? Saya nggak kasih. Terserah. Dan besok Anda akan diludahi oleh pacar Anda. Halo? 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 Saya udah bilang. Pasti keadaannya nggak akan beres. Ferry, angkat dong. Kenapa dalam keadaan kayak gini kamu nggak mau ngangkat telepon saya? Brengsek. Mau kemana Den Rudi? Saya pusing banget, Mat. Saya mau jalan. Ah, kalau pusing minum obat atuh Den. Ini udah nggak bisa pakai obat. Mau pecah kepala saya tau. Pecah, iya pecah. Hei, Saya Bu, saya Bu. katanya mau kemana dia? Kurang tahu Bu. Kok kamu bisa nggak tahu gimana? Dia nggak bilang barusan. Enggak Bu. Ah, berarti dia mau lari dari masalahnya. Kasihan. Oke, kalau dia datang, kamu kasih tahu saya. Baik Bu. Mas. Bil, Mas.
sih? Rasti. Ya, Enggak, saya nggak apa-apa. Rasti Kamu apa mau sih kemana? Ras? Aku anterin kamu pulang ya. Rasti apa sih dia, Ras? Saya nggak mau pulang, Rasti. Oke, oke. Aku nggak akan nganterin kamu pulang. Tapi kuncinya mana? Kunci. Kunci ya. Kunci. Aduh, Rudi, kenapa sih kamu kok bisa kayak gini? Kunci. Ya. Tapi saya nggak mau Parkirnya pulang. di mana sayang? Tadi di Di mana? Di sana. Oke. Ya, kita pulang ya. tapi saya nggak mau pulang, Rasti. Kenapa? Iya, Pokoknya saya nggak mau pulang. Enggak. Pulang aja duluan Ya? ya. Oke. Saya nggak mau pulang. Rud, kenapa sih kamu bisa kayak gini? Saya nggak apa-apa. Aduh, Rasti, Kenapa? saya nggak mau pulang ya. Iya, nggak pulang ya. Tapi kamu masuk dulu ke mobil ya. Janji? Iya, janji juga. Masuk dulu sayang ya. Saya nggak mau pulang. Iya, masuk dulu sayang. Saya nggak mau pulang. Iya. Aduh, Rud. Apa yang terjadi sama kamu sih? Kenapa kamu bisa mabuk beras seperti ini? Dan kenapa kamu gak ingin pulang? Saya nggak mau pulang. Saya pusing. Dan saya nggak mau orang lain tahu. Kamu lagi berantem sama Tamara. Lebih gawat dari itu. Gawat. Saya akan kehilangan dia. Sekarang kamu bawa saya ke mana kamu suka. Asal jangan pulang, ya. Oke. Dan saya nggak mau mama tahu. Saya nggak mau pulang. Kita nggak pulang. Jadi pulang jam 12 malam dalam keadaan mabuk dan diantar sama seorang pelacur. Bukan pelacur, Bu, tapi wanita. Selamat wanita, oke wanita. Wanita yang mengantarkan laki-laki tengah malam begitu namanya apa kalau bukan pelacur, Man? Selamat, kamu jangan keterlaluan ya. Kamu sudah mulai ketularan Niken, mulai membantah omongan saya. Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau Rudi pulang, kamu bel saya ke kamar. Iya, Bu, ya. Kalau kamu mulai bantah-bantah omongan saya, kamu saya pecat. Ingat, Iya, Bu. saya nggak main-main. Iya. Kena getahnya lagi deh. Saya pasti akan mendapatkan Rudi Anggoro. Setelah apa yang saya lakukan terhadap dirinya pada waktu malam tadi, dia pasti akan berpikir kalau saya gadis yang sangat baik. Dan perasaan cinta Rudi Anggoro terhadap kekasihnya akan segera berpindah pada saya.
Duh, jam segini masih tidur. Rudi? Rud? Pemabuk, bangun. Rudi? Rudi? Rudi bangun, pemabuk. Bangun, bangun. Hehehe. Bangun, mama siram air ya? Mau? Hah? Bangun. Hah? Udah, enak? Sekarang mama mau tanya. Kamu kemana aja tadi malam? Rudi, ayo, jangan bohong sama mama. Jalan-jalan, Ma. Cuma cari angin kok. Kamu jangan bohong sama mama, ya. Pasti kamu tadi malam ke bar, ke diskotek, ke kafe, mabok-mabokan sama perempuan-perempuan gak benar yang bajunya segini-segini, Ruth. Mama ini apa-apaan sih? Rudi, kamu betul-betul udah keterlaluan ya. Keterlaluan kamu. Kenapa sih? Apa perempuan yang namanya Tamara itu sudah selalu bikin kamu pusing sampai kamu mesti jadi pemabuk begini? Anak mama jadi pemabuk kan malu, Ruth. Mama, nggak ada hubungannya sama Tamara. Dari tadi juga nggak ada hubungannya sama perempuan-perempuan nggak benar. Bilang lagi nggak pergi sama perempuan nggak benar. Oke, kamu bisa bohongin mama. Ya? Tapi kalau Tamara sampai tahu, kamu habis finish, tamat, selesai, dia akan lari dari kamu. Sekarang mama minta kamu mandi dan temui mama di meja makan. Ya? Bangun, bangun. Sadar dong. Bangun. Rupanya kesehatan Pak Anggoro sudah maju dengan pesat sekali. Insya Allah, Pak Anggoro sudah bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa lagi. Alhamdulillah. Saya yakin kalau kondisi Pak Anggoro pulih seperti semula, aktivitasnya juga akan kembali padat. Ya kan, Pak? Waktu saya terbaring di rumah sakit, sebenarnya saya nggak yakin apakah kesehatan saya bisa pulih kembali. Sebenarnya saya sudah pasrah menerima keadaan seperti itu. Ya, memang. Pada umumnya semua pasien merasakan hal seperti itu, Pak. Nah, kami sebagai dokter harus bisa membina semangat pasien agar dia mempunyai keinginan untuk sehat seperti semula. Ya. Kami bertugas sesuai dengan kemampuan kami, Pak. Dan akhirnya Allah jugalah yang mengembalikan kesehatan kita. Saran saya untuk Pak Anggoro, untuk sementara ini jangan terlampau banyak kegiatan dulu, Pak. Istirahat yang cukup dan pikiran jangan terlalu tegang. Karena ini bisa mengakibatkan serangan kembali pada jatuh Pak Anggoro. Dan kalau hal ini terjadi, bisa membahayakan keselamatan jiwa Pak Anggoro. Terima kasih, dokter. Saya pasti akan menurutin anjuran dokter. Saya kira saya harus pamit dulu. Pak Anggoro masih banyak tugas lain. Oh ya. Terima kasih, dokter. Selamat siang. Selamat siang, dokter. Pak. Mari, Pak Anggoro. Terima kasih, Mari, dokter. mari, Iya. siang. Ya, Pak Arif, kita bicara di ruang keluarga lebih santai. Duduk, duduk. Makasih, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Siang, Om Arif. Siap. Ruth, kamu baru ada masalah rumit apa? Sehingga kamu harus pulang sampai pagi. Apa kamu ribut sama Tamara? Saya nggak punya masalah apa-apa, Pak. Dan saya juga nggak ribut sama Tamara. Tapi kenapa kamu harus pulang sampai pagi? Kamu sudah lama sekali nggak melakukan hal itu. Dan lucunya Tamara telepon kamu lebih dari 10 kali dari kamu. Juga Ferry dari Bali. Ferry telepon juga? Iya, dia telepon dari Bali. Dari malam sampai tadi pagi. Dan ada satu perempuan, dia juga telepon kamu terus-menerus tanpa mau menyebutkan namanya. Kenapa, Ruth? Kamu ada pacar baru? Dan kamu nggak mau kita semua tahu, termasuk Papa gitu? Saya nggak punya pacar baru, Pak.
Dan masalah perempuan yang telepon saya itu, saya juga nggak tahu siapa. Rod, jangan bohong sama Pak. Saya nggak bohong, Pak. Kamu bisa bohong pada kita semua, tapi kamu nggak bisa bohong sama Tuhan dan diri kamu sendiri. Sekarang, ngomong sejujurnya. Kamu ada masalah apa? Bapak akan bantu kamu. Saya memang nggak punya masalah apapun, Pak. Cuma apa? Ngomong dong. Gak usah takut. Ini papamu. Wah, udah kesiangan nih, Pak. Ya, karena kamu bangun siang. Ayo, Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruth, Rudi, kamu mau kemana? Mama kan sudah bilang mau ketemu kamu di meja makan. Mama mau bicara sama kamu. Saya harus ke kantor, Mas. Saya udah telat. Rudi. Sama aja sama bapaknya. Saya nggak pernah ngerti. Pergaulan anak sekarang. Apa mau mereka? Nggak pernah ngerti. Saya juga merasakan hal seperti itu, Pak. Tidak sama dengan zaman saya dulu, Pak. Halo. Halo sayang. Apa kabar? Kabar saya hari ini kurang baik. Kenapa? Kamu sakit? Semuanya gara-gara kamu. Dari kemarin saya coba telepon kamu, tapi selalu mati. Kenapa sih kau menghindar dari saya ya? Bukan begitu sayang. Handphone saya rusak. Gak alasan deh, alasan kamu kurang bagus. Emang orang tua kamu gak bilang kalau saya nelfon kamu udah ratusan kali. Bahkan tadi pagi saya nelfon kamu udah 6 kali. Yang benar. Udahlah, saya serius. Iya sih, tadi Papa bilang kamu sempat telepon berulang-ulang. Ya karena itu saya terus-terusan nelfon kamu. Saya mau kasih tahu kalau sore ini saya akan berangkat ke Bali untuk show di sana. Kamu berangkatnya ke Bali sore ini? Berarti kamu bisa ketemu Ferry dong di sana? Iya, mudah-mudahan. Kalau gitu saya antar kamu ke bandara. Ya, sepulang saya dari kantor. Kamu tungguin saya sampai saya datang ke rumah kamu, oke? Ya udah, saya tunggu di rumah. Jangan telat datangnya ya. Iya sayang. I love you. Bye. Bye. Ini Ibu yang menunggu Bapak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat siang. Perkenalkan Pak, saya Sita, Kepala Cabang di perusahaan real estate milik Pak Anggoro. Saya ditugaskan ke sini untuk membantu Pak Ferry selama berada di sini. Saya kira kepala cabang perusahaan yang Papa punya seorang laki-laki, tapi ternyata seorang wanita yang berparas cantik. Terima kasih. Bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan kita di dalam restoran saja, sekalian makan siang? Boleh? Mari. Jadi kamu benar-benar mencintai Rudi, Resti? Benar, Om. Kamu kan tahu, Rudi sudah punya pacar dan sebentar lagi mereka akan menikah. Jadi, apalagi yang bisa kamu harapkan dari Rudi? Kalau saran Om,
lebih baik kamu memilih Ferry. Dia juga anak yang baik. Saya akui Ferry memang baik. Tapi ada satu hal yang membuat saya sangat mencintai Rudy. Satu hal? Ya, kalau boleh saya tahu, apa itu satu hal? Maaf Om, saya tidak bisa memberitahukan satu hal itu pada Om. Karena saya takut nantinya terjadi salah persepsi. Saya minta bantuan Om agar saya bisa menikah dengan Rudy. Rasti? Rasti, jodoh, kematian, kelahiran, rezeki, semua adalah takdir yang diberikan Allah pada kita. Jadi, kamu nggak bisa memaksakan untuk mewujudkan itu. Saya sangat hargai perasaan kamu terhadap Rudy. Tapi saya juga nggak bisa apa-apa terhadap kodrat yang sudah diberikan Allah pada kita semua. Nggak bisa. Ria, tolong kamu hubungin Pak Ferry ya. Kamu kasih nomor handphone saya yang baru. Baik Pak, saya akan segera menghubungi Pak Ferry. Terima kasih. Wah, rezeki nomplok nih. Pokoknya gue harus kasih tahu Ririn gue punya HP Rudy yang baru. Halo Kak, gue punya nomor HP Rudy yang baru Kak. Catat ya. 081 68 52 43. Udah ya? Oke. Yuk, bye. Apa Pak Ferry sudah tahu tentang perkembangan kemajuan perusahaan real estate Anda? Jangan panggil Pak. Panggil saja Ferry, ya. Baik Pak. Maksud saya baik Ferry. Nggak apa-apa. Saya sudah mengetahui tentang kemajuan perusahaan papa saya. Oleh sebab itu, dia mengirim saya ke sini. Dia mempunyai ambisi untuk membangun hotel. Dan dia minta supaya saya mewujudkannya. Kira-kira ada berapa rumah lagi di real estate kita? Yang harus kita bangun itu tinggal 15 rumah lagi, Pak. 15 rumah lagi? Luar biasa. Untuk itu kenapa saya mencari Ferry sampai ke sini. Karena saya telah menemukan satu lokasi yang bagus dan strategis untuk kita bangun hotel, Pak. Wah, bagus. Kalau begitu... Dan bukan cuma itu, Fer. Selain tanahnya yang bagus dan strategis, kita juga bisa mendapatkan tanah ini dengan harga yang murah. Karena dari penjualan kita yang kemarin, kita bisa membeli kurang lebih 20 hektar tanah lagi. Itu berarti kita mendapatkan 2 kali keuntungan. Satu keuntungan dari uang dan satu lagi keuntungan dari tanah. Saya jadi tertarik dengan tanah itu. Kapan kita bisa lihat ke sana? Bagaimana kalau nanti sore? Ferry ada waktu? Bisa. Saya jemput kamu di kantor atau kamu jemput saya? Biar saya aja yang jemput Pak Ferry. Jangan panggil Pak lagi ya. Baik, Pak. Maksud saya Fer. Ria, kamu sudah hubungin Bapak Ferry? Maaf Pak, saya sudah mencobanya beberapa kali tapi handphonenya nggak aktif tuh Pak. Ya udahlah, kamu nggak usah hubungin dia lagi, biar saya aja yang hubungin. Kemana sih si Rudy? Kok telat gini datangnya? Mana nggak menemuin aku apa sebelum pergi ke Bali? Tamara,
Rudy juga sebentar lagi juga datang. Kamu duduk aja dulu. Tapi Ma, dia kan janji sama aku. Sore ini dia akan nemuin aku sebelum kita berangkat ke Bali. Mama kan tahu sendiri, 2 jam lagi pesawat kita berangkat. Kalau kita telat ke bandara gimana? Itu mungkin Rudy. Biar Mama buka pintunya ya. Rudy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu langsung masuk saja deh. Dari tadi si Tamara sudah ngomel-ngomel sendirian nunggu kamu. Oh, makasih Tante. Dari mana aja? Janji sama aku datang lebih cepat, tapi nyatanya? Ya, saya minta maaf. Terlalu banyak urusan di kantor. Kalau banyak urusan di kantor, bukan salah kantornya, tapi salah kamunya. Datang kesiangan terus, mentang-mentang anak bos, datang suka-suka hati. Ya, saya minta maaf lah Tamara. Ya, maafin saya. Minta maaf, udah basi minta maaf. Mau nganterin saya nggak ke bandara sekarang? Siap, beres buat Tuan Putri. Saya selalu siap. Sama Tamara. Dari mana dia tahu nomor handphone saya ya? Ini nomor Cilacap. Halo. Halo Ruth, masih ingat saya? Atau Anda sudah lupa? Iya, sebenarnya kamu siapa sih? Hah? Dari mana kamu dapat nomor handphone saya? Hah? Siapa saya bukan masalah. Dan dari mana saya tahu nomor HP Anda, itu juga bukan masalah. Kamu mengerti? Sekarang bagaimana dengan urusan kita? Kamu sudah mempersiapkan uang saya atau belum? Iya, saya udah siapin. Tapi nggak mungkin sebanyak itu. Apa? Belum semuanya. Jadi kamu benar-benar ingin penulis Sang Pencinta Asli diketahui oleh umum. Bagi kamu mungkin itu tidak masalah. Tapi bagi Tamara, silahkan tebak sendiri apa akibatnya. Iya, oke. Saya siapkan. Saya minta waktu dong, minimal 2 minggu. Uang itu kan banyak, 1 miliar. Saya minta waktu 2 minggu. Ya? Oke, saya beri kamu waktu. Tapi tidak 2 minggu, melainkan 3 hari. Itu sudah final. Pada hari yang ketiga, saya akan menelepon Anda dan memberitahukan tempat pengambilan uang. Kamu mengerti? Benar-benar kurang ajar wanita itu. Sebenarnya siapa dia? Gimana dia tahu nomor handphone saya yang baru? Sedangkan Tamara aja nggak tahu nomor handphone saya. Kok dia bisa tahu ya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan?
Thank